Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para tim penilai, Bapak-bapak pengawas, Pak Jadid, Pak Somadillah, dan Pak Karwono. Yang kami hormati Ketua Yayasan apa Pak Yai? Yayasan Yarobi, beliau Bapak Kiai Haji Saifur Rahman. Pak Somadillah nanya Pak ucap apa? Beliau itu lebih familiar dibanding Kiai Uceng. Pak Sobat bingung ya Pak. Ini saya kayaknya Kiai Uceng, jadi saya Rahman. Beliau nama gaulnya Kiai Uceng. Nama gaulnya Kiai Uceng ya Pak Rahman. Kemudian yang kami hormati Komite MI Al-Huda berprestasi, ada tambahan berprestasinya gitu. Kemudian Bapak Kepala MI Al-Huda, Pak Ubad, beserta Ibu Bapak, para asatid dan asatidah, karena tadi disebut kita madrasah, jadi tidak boleh menyebut guru. Ya kan? Saya kira itu betul Bapak Ibu. Ya. Kenapa betul? Karena untuk membedakan. Kalau di dinas pendidikan itu ada sekolah, maka kita pakainya madrasah. Maknanya sama. Madrasah itu maknanya ya sekolah, tetapi kita menggunakan bahasa Arab, sehingga guru pun sebaiknya ya digunakan diksi bahasa Arab, yaitu ustadz atau ustadzah. Saya kira itu bukan sesuatu yang tabu dan harus kita biasakan, karena memang di kami pun para mahasiswa kita cenderung memanggil dosen itu ustadz ya. Biasanya nggak tahu kalau di peradaban. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi bersama. Saya sering ke sini, Pak Uceng, beberapa kali saya ke sini, dan ini untuk kesekian kalinya. Untuk kesekian kalinya kami datang ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi kedinasan ini memberikan keberkahan untuk kita, memberikan kemanfaatan, dan menambah erat tali persaudaraan di antara kita semua. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu bapak yang kami hormati, pertama kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, Bapak Dr. Andes Imam Hussein MPDI. Beliau tidak bisa hadir secara langsung karena kemarin beliau 3 hari mengikuti raker Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Salatiga, dan hari ini beliau harus menyampaikan laporan atas hasil kegiatan 3 hari dimaksud, termasuk juga menyampaikan tindak lanjutnya. Ya, tindak lanjut hasil raker. Dan pagi tadi beliau berkabar mengirimkan perwakilannya Pak Karwono, makanya jadi datangnya agak terlambat. Kalau saya kenapa datangnya cepat? Karena mondok. Ya, kemarin saya sudah di Salem, mau turun siang saya takut naiknya lagi, jadi sudahlah sekalian saja saya mondok di salah satu teman, dan saya kira sudah seperti saudara, yaitu tadi saudara karena kegiatan-kegiatan semacam ini. Apalagi sudah sangat dikenal bahwa karakter orang Salem itu sangat jadul, Pak. Jadul itu sebenarnya apa ya Pak? Baraya. Ya itu menyebutnya saja saya kesulitan. Sangat jadul, sehingga ketika saya datang ke Salem itu saya merasa tidak sendiri. Saya merasa memiliki keluarga dan saudara yang banyak, sehingga tidak khawatir. Walaupun di Salem tidak ada hotel, tapi ada Pak Jadid, ya kan? Ada Pak Ubad. Jadi saya tidak pernah khawatir ketika saya datang ke sana. Yang kedua, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa PKK
PKKM ini adalah salah satu instrumen dari Kementerian Agama, dari Pemerintah Republik Indonesia di dalam rangka menunjukkan kehadiran atau eksistensi pemerintah di dalam pengelolaan pendidikan yang ada di madrasah. Jadi bentuk kehadiran pemerintah dalam pengelolaan pendidikan itu beraneka ragam. Yang paling diharapkan adalah dalam bentuk bantuan, Pak Yai, yang paling diharapkan. Tetapi tentu yang namanya bantuan itu betul tadi disampaikan tidak selamanya bisa diberikan karena keterbatasan sumber daya, baik itu dana dan lain sebagainya. Sehingga salah satu bentuk instrumen di dalam wujud pemerintah memerhatikan madrasah salah satunya dengan penyelenggaraan PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Harapannya adalah agar pengelolaan pendidikan yang ada di madrasah itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Kepala madrasah selaku leader, selaku manajer itu tidak boleh semena-mena, ya, merasa sudah menjadi kepala madrasah kemudian santai-santai saja. Karena banyak di antara kita, ya, kepala madrasah itu tidak mengetahui apa sih kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh kepala madrasah. Sehingga untuk memperbaiki itu semua diselenggarakanlah PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah, sebagai bentuk kepala madrasah khususnya dan warga madrasah pada umumnya mempertanggungjawabkan hasil kinerja selama 1 tahun. Nah, termasuk ini juga kebetulan dihadiri adik-adik mahasiswa, agar adik-adik mahasiswa itu juga tahu ya bagaimana kondisi real, kondisi faktual yang ada di madrasah. Karena kegiatan-kegiatan semacam ini kadang-kadang di bangku kuliah tidak diberikan, ya kan? Di jurusannya apa? Mohon maaf, salah satu menjawab. Ya. Saya akuntansi. Akuntansi. Oh, berarti bukan dari tarbiyah, bukan? Bukan dari pendidikan. Pendidikannya BKSD, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh, ada dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada juga yang dari akuntansi ya. Ya, saya kira tidak mengapa adik-adik bahwa salah satu bentuk atau salah satu tujuan dilaksanakan KKN selain menumbuhkan jiwa kepemimpinan, selain menumbuhkan jiwa empatik dan kepekaan terhadap sosial, juga untuk menerapkan apakah idealisme yang disampaikan di bangku kuliah sama dengan di dalam dunia nyata. Nah, maka dari itu dengan adanya KKN ini, terutama yang jurusan tarbiyah bisa melihat sesuai nggak sih yang diajarkan di kampus dengan yang diterapkan di madrasah. Manakala menurut adik-adik ada yang tidak sesuai, dosen saya mengajarkan seperti ini bahwa guru harus membuat RPP. Betul ya, yang guru mana? Yang jurusan keguruan? Ya, betul ya Bu, ya Dek ya? Nah, nanti dilihat, Bu, Ibu bikin RPP enggak? Kalau nggak bikin ya dikasih tahu deh. Bu, kalau jadi guru itu harus bikin RPP. RPP-nya seperti apa? Nah, nanti saling sharing. Nah, maka dari itu dengan adanya PKKM ini, kita semua bisa mengetahui apa saja sih yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder. Baik untuk kepala madrasah, guru, termasuk juga pengawas. Karena pada saatnya nanti, pengawas juga akan dinilai melalui mekanisme PKPM, penilaian kinerja pengawas madrasah. Ya, maka dari itu mari kita bersama-sama nanti pada saatnya penilaian kita akan melihat ya, apakah MI Al-Huda ini sudah melaksanakan tugas-tugas pokok fungsinya dari sisi administrasi maupun belum. Sebab banyak di antara kita terutama pendidikan madrasah yang sudah memiliki banyak kegiatan, baik itu kegiatan unggulan, kegiatan pembiasaan, proses pembelajaran, tetapi tidak banyak yang bisa menyusun laporan pertanggungjawaban. Kenapa laporan pertanggungjawaban itu penting? Karena laporan pertanggungjawaban ini akan dilihat di masa yang akan datang. Kalau kegiatan itu tidak dibuat laporan, maka para penulis kita tidak akan bisa melihat. Ya, kenapa Candi Borobudur itu diketahui siapa yang bikin, siapa yang apa, itu karena dari relief. Ya kan, dari relief-reliefnya, kemudian dari artefak, dari manuskrip-manuskrip.
Dari situ kita bisa melihat siapa yang bikin Borobudur, kapan dibikin Borobudur. Dan termasuk juga monumen-monumen yang lain. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui kapan Islam masuk ke Indonesia, kapan kerajaan-kerajaan pertama yang ada di Indonesia itu dari bukti-bukti sejarah. Nah, bukti-bukti sejarah itu pada umumnya bersifat tulisan. Nah, maka dari itu salah satu pentingnya administrasi adalah untuk menceritakan kepada generasi setelah kita. Setelah Pak Ubad pensiun, Bapak Ibu guru pensiun, kalau ada bukti-bukti administratif, maka para penerus kita itu akan melihat, oh dulu tahun 2023 itu kepala madrasahnya Pak Ubad, ketua yayasannya Pak Kiai Saiful Rahman, kemudian pernah dilaksanakan PKKM, pernah dilaksanakan kegiatan ini. Nah, buktinya dari administrasi. Kalau tidak ada administrasinya, sejarah akan hilang. Maka dari itu, meskipun sedikit merepotkan, tetapi administrasi adalah salah satu bagian terpenting dalam unsur manajerial. Saya kira itu Bapak Ibu permulaan yang dapat kami sampaikan. Nanti pada saatnya akan kami lakukan penilaian dan akan kami refleksi atau akan kami sampaikan catatan-catatan atas hasil penilaian yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.